Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait klasifikasi time series data curah hujan harian di Kabupaten Sleman dengan algoritma RNN dan LSTM. Di mana ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan saraf tiruan dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini. Eh, Adapun kelompok kami, saya Maulana Wicaksono dengan NIM akhir 01 dan rekan saya. Dan saya Federico Chen dengan NIM akhir 35. Oke, di sini kami sudah membuat abstrak di mana data yang kami gunakan yakni data time series yang diperoleh dari Stasiun Geofisika Sleman dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024. Adapun model yang kami gunakan yakni RNN dan LSTM dan alhamdulillah sudah memperoleh hasil. Oke, next. Di sini ada latar belakang permasalahan yang kami diskusikan, yakni terkait urgensi curah hujan ini penting karena ada beberapa sektor yang dipengaruhi adanya indikasi curah hujan ini. Lalu adapun keterbatasan beberapa model yang sudah dibawakan oleh BMKG dengan secara manual perakirawan dan juga metode statistik konvensional. Lalu untuk analisis data kami menggunakan jaringan saraf tiruan dengan modelnya yakni RNN dan LSTM, di mana LSTM ini harapannya dapat menutupi keterbatasan dari model RNN ini. Oke, tujuan penelitian kami yakni ingin comparison dari model RNN dan juga LSTM untuk klasifikasi curah hujan harian di Sleman. Lalu nantinya akan mengevaluasi matriks performa antar model, lalu mengidentifikasi model terbaik untuk prediksi curah hujan harian. Di sini ada tiga tinjauan pustaka utama dari kami yang sebagai acuan untuk uh, memilih dua model yakni RNA dan LSTM. Adapun metodologi kami, dataset ini kami peroleh dari data online BMKG. Lalu untuk deskripsi variabel di sini ada 10 atribut dengan deskripsi suhu, kelembapan, curah hujan, lama penyinaran matahari, kecepatan angin, dan arah angin. Baik, selanjutnya itu ada implementasi dan analisis. Jenis model itu RNN dan LSTM. Arsitekturnya itu jumlah input RNN 20 time step dan 15 tool and feature. LSTM juga sama. Hidden layernya 3 dan 4. Untuk neuronnya 1286432 untuk RNN dan LSTM itu 128646432. Untuk outputnya sama 3. Fungsi aktivasinya itu ada TAN, ReLU, dan SoftMax. Untuk LSTM itu TAN, Sigmoid, ReLU, dan SoftMax. Selanjutnya itu ada inputasi data menggunakan min atau rata-rata. Selanjutnya ada encoding. Encodingnya ada dua, itu ada DDCAR dan RR. Untuk hasilnya dapat dilihat. Selanjutnya itu ada perhitungan manual. Itu menggunakan Windsor Rising interquartile range. Selanjutnya ada fitur selection di mana fitur-fitur yang kami gunakan. Selanjutnya itu ada label klasifikasi dibuat menjadi tiga kategori yaitu tidak hujan, hujan ringan, dan hujan normal. Selanjutnya ada normalisasi data menggunakan min max scaler dan splitting datanya itu 20 trend dan 20 test. Ini ada library dan package yang kami gunakan. Uh, dan ini ada hasil dari analisisnya. Yaitu akurasinya sebesar 0,73 dan akurasi LSTM itu 0,76. Untuk coefficient metric RNN dan LSTM dapat dilihat di sebelah kanan. Dan ini visual training dan validation akurasi dapat dilihat bahwa RNN trend itu meningkat signifikan, sedangkan LSTM trend tidak meningkat terlalu signifikan. Sedangkan RNN val dan STM val itu stasioner di rentang 0,40 sampai 0,50, sedangkan trend validation loss-nya itu RNN val loss dan LTM val loss itu stasioner di rentang 1,0 sampai 1,1, sedangkan RNN trend loss dan LSTM trend loss itu menurun.
Oke, selanjutnya itu ada eh, analisis kami. Pertama input data, selanjutnya itu masuk ke EDA, terus pengecekan missing value. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat missing value. Selanjutnya kita memvisualisasi distribusi data. Dapat dilihat bahwa rata-ratanya distribusi normal, namun di RR tidak berdistribusi normal karena terdapat data yang tidak dapat diukur, yaitu 8.000 lebih. Selanjutnya ada visualisasi korelasi antar fitur. Dapat dilihat bahwa korelasi yang paling kuat itu antara FFX dan FFA FVG. Selanjutnya ada check outlier. Check outlier dapat dilihat bahwa terdapat outlier di fitur RR. Selanjutnya itu ada distribusi data kategorial di mana dapat dilihat bahwa nilainya tinggi. Selanjutnya di sini karena tadi terdapat nilai 8.000 lebih di mana itu data tidak dapat terukur, kami ubah menjadi 0 di mana artinya itu tidak hujan. Selanjutnya ada penanganan missing value menggunakan min, dapat dilihat bahwa tidak ada missing value. Terus kami encode DDK-nya, dapat dilihat jadi fitur menambah. Selanjutnya penanganan outlier menggunakan min origin berbasis EKR. Dapat dilihat bahwa outlier tidak ada. Selanjutnya ada fitur selection, di mana fitur-fitur yang kami gunakan, mulai X dan Y-nya. Selanjutnya kami membuat label klasifikasi di mana 0 tidak hujan, di bawah 5 itu hujan ringan, dan di atas 5 itu hujan normal. Kami juga kami encode label juga. Selanjutnya kami visualisasi RR-nya. Dapat dilihat bahwa tidak hujan tuh cenderung mayoritas daripada like rain dan rainnya. Oke, selanjutnya itu kami normalisasi menggunakan min-max scaler, pembentukan data sequence, pengecekan save data, dan splitting datanya menggunakan 80-20. Selanjutnya pemodelan RNN, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di PPT bahwa input output dan hiddennya. Dan sini juga ada parameternya, ada optimizer, ada loss dan matrix, ada epoch-nya 200, basis-nya 32. Model STM juga sama. Sini ada parameternya, lalu ada epoch menggunakan 500, basis-nya 32, dan validasinya juga sama seperti RNN. Lalu untuk hasilnya sama seperti yang ada di PPT, bahwa akurasinya itu ada 0,73 dan akurasi LSTM itu 0,76. Lalu ini visual yang sudah dijelaskan sebelumnya yang ada di PPT, dan ini hasil conversion metric yang ada di PPT juga. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian model jaringan saraf tiron menggunakan metode RNN dan STM, mampu memprediksi curah hujan data isor cukup baik, dibuktikan dengan akurasi 0,73% dan STM 0,76%. Pada saat data tidak pada saat klasifikasi data curah hujan mempunyai ketidakseimbangan kelas, di mana sebagian besar datanya tidak hujan atau nilainya nol, sehingga model cenderung lebih mudah memprediksi kelas mayoritas, mengurangi sensitivitas terdapat kejadian hujan untuk diprediksi. Selain itu, penentuan parameter model, pemilihan jumlah input, hidden neuron, dan output harus tepat, dan pengembangan selanjutnya model dapat ditingkatkan dengan menerapkan class weight untuk menangani keseimbangan kelas. Selain itu juga mencoba arsitektur lain seperti GRU, CNN, dan MLP. Ini daftar pustaka yang kami gunakan, dan ini lampiran link code-nya, dan ini peran anggotanya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Banyak kurangnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.